Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi untuk kelas 7 SMP Putra Khatulistiwa Pontianak. Materi kita masih di pengukuran, tapi kali ini pengukuran yang akan saya lakukan adalah pengukuran yang ketebalannya lebih teliti, yaitu menggunakan jangka sorong dan mikrometer skop. Nah, jadi saya mohon diperhatikan dengan baik. Nanti saya akan menjelaskan menggunakan kertas yang akan bisa kalian saksikan nantinya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu alat jangka sorongnya. Jadi ini adalah alat jangka sorong yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tingkat ketelitian yang sangat teliti. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan dengan benda yang diameternya sangat kecil. Contohnya tebal dari kertas yang ada di buku tulis bisa. Kemudian tebal dari alat benda ini. Nah, ada satu alat lagi yang namanya mikrometer skop. Itu adalah alat yang sangat teliti dibandingkan jangka sorong. Cuma mikrometer skopnya ada di lab sehingga saya tidak dapat mengambilnya. Nanti bisa kalian searching alat mikrometer skop. Nanti saya tuliskan di layar sini ya alatnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung jangka sorong? Saksikan di video selanjutnya. Nah, kita akan mencoba menghitung menggunakan alat jangka sorong. Kalau kita menggunakan alat ini, alat ini tidak begitu nampak kalau dibuat video. Nah, jadi saya membuatnya dalam bentuk tulisan. Perlu kita ketahui yang di atas ini angka 1, 2, dan 3 ini adalah skala utama namanya. Jadi kalau di sini sesuai alat ini skala utamanya letaknya di atas. Ini skala utamanya ya. Oke, skala utama letaknya di atas. Ada angka 1, 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1,9 bawah 2, 2,1 sampai 2,93. Ini namanya skala utama. Selanjutnya yang di bawah, angka yang di bawah ini adalah angka yang namanya skala Nonius. Skala Nonius adalah skala yang digunakan untuk perhitungan yang sangat kecil. Misalnya koma sekian, itu menggunakan skala Nonius. Jadi tingkat ketelitiannya sangat teliti. Nah ya, ini skala Nonius. Nah, skala Nonius langsung dihitung dari pertama 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Oke. Selanjutnya batas skala Nonius, batas skala Noniusnya itu adalah garis atas dengan garis bawah bertemu. Garis atas dengan garis bawah bertemu. Kalau ini ke sini tidak bertemu, di sini tidak bertemu, yang pas bertemu hanya di garis ini. Nah, inilah nama batas skala Noniusnya. Berarti skala Noniusnya ada 0, 1 dan 2. Oke. Sampai sini paham? Jadi saya ulangi. Skala utama letaknya di atas. Ini skala utama. Kemudian skala Noniusnya ada di bawah. Batas skala Noniusnya adalah garis yang berhimpit antara garis atas dan garis bawah. Oke, kemudian skala utama juga mempunyai batas. Batasnya adalah ini. Angka 0. Nah, angka 0 inilah batasnya. Oke, batas. Oke, kita lanjut. Untuk satuannya, Noniusnya, kalau kita menggunakan milimeter, maka dikalikan 0,1. Misalnya tadi kan skala Noniusnya 2 ya, berhimpit antara garis atas garis bawahnya 2. Berarti 0,1 kali 2 sama dengan 0,2.
Nah, kalau kita menggunakan sentimeter, maka dikalikan 0,01. Berarti skala noniusnya adalah 2. 2 dikali 0,01 sama dengan 0,02. Nah, itu adalah contoh dari perhitungan satuan noniusnya. Nah, untuk skala utama yang letaknya di atas, karena letak berhimpit angka nolnya ada di 1,1, maka untuk milimeternya dikalikan 10. Berarti 1,1 dikali 10 sama dengan 11. Sedangkan milimeter. Sedangkan kalau misalnya sentimeter, maka dikalikan 1. Berarti 1,1 dikali 1 sama dengan 1,1 cm. Ini namanya skala utama. Oke. Nah, setelah itu skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Kita akan coba berhitung. Baiklah, ini adalah contoh soal menghitung jangka sorong. Nah, kita pertama tentukan dulu skala utamanya. Skala utama, kemudian kita tentukan skala noniusnya. Oke, nah seperti itu dulu pertama. Ingat, skala utama letaknya di atas dan dia berhimpit dengan angka 0. Berarti ada enggak garis di sini? Garis ini ada enggak? Enggak ada kan? Berarti cuma angka 10. Nah, satuannya 10 cm. Berarti 10 cm. Sentimeter dikali berapa nih skala utamanya? Dikali 1. Berarti kali 1 sama dengan 10 cm. Oke, ingat ya, skala utama letaknya di atas. Kita lihat dia berhimpit langsung dengan angka 0 dan tidak ada garis sebelum angka 0, maka langsung 10 cm. Oke, lanjut. Kita akan tentukan skala noniusnya. Skala nonius adalah skala yang berhimpit antara garis atas dan garis bawah. Kita lihat, saksikan. Yang manakah yang berhimpit? Oke, yang berhimpit adalah yang ini. Oke, betul, ini. Nah, ini adalah skala noniusnya. Kita hitung 0, 1, 2. Berarti 2. Karena satuannya soalnya adalah cm, maka kita buat dalam bentuk cm. 2 dikali 0,01. Oke, sama dengan 0,02 cm. Dah, selanjutnya tinggal kita tambah 10 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 10 ditambah 0,02. Berarti 10,02 cm. Nah, oke, ini adalah cara menghitung mikrometer sekrup. Nah, kalau saya buat dalam bentuk gambar seperti ini adalah bentuk mikrometer sekrup dalam pembacaannya. Nah, mikrometer sekrup adalah pengukuran yang paling teliti dan kita menggunakan langsung satuan milimeter. Ya, milimeter. Oke, saya akan memperkenalkan dulu bagaimana cara menghitung mikrometer sekrup. Nah, angka yang di depan di sini, ya, yang depan sini, ini adalah namanya skala utama. Nah, ada angka 0, 1, 2, 3, 4. Berarti terakhir angka 4 lah skala utamanya. Nah, garis bawah adalah 0,5. Berarti 0,5, 1. Berarti sini 1,5, 2. 2,5, 3. 3,5, 4. Nah, ya. Jadi ini hitungannya 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Oke, ini adalah skala utamanya.
Kemudian ini adalah skala Newsnya. Nah, ingat sama seperti jangka sorong, jangka sorong, perhitungannya adalah garis yang berhimpit dengan skala utamanya yang sama. Nah, kalau kita tengok dari angka 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti garis yang berhimpit ada di sini. Garis lurus dari skala utamanya. Nih. Ini dia. Ini adalah skala Noniusnya. Nah, ini nih berhimpit, berarti angkanya ada 30, 31. Nah, nanti 31 dikali 0,01. Oke, jadi dapat 0, Oke, jadi 31 dikali 0,01 sama dengan 0,31 mm. Ingat, milimeter dikalikan 0,01. Nah, Pak, saya jelaskan sedikit skala utama. Kalau skala utamanya bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau ada garis di sini, ya, kalau ada garis di sini, kan ini kan 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Nah, kalau kita lihat di atas, tidak ada garis di sini. Berarti skala utamanya 4. Tapi kalau seperti ini, skala utamanya adalah sama dengan 3,5 mm. Mengapa 3,5? Karena ini ada satu garis nih. Seharusnya 3 di sini, tapi ada garis di sini, jadi 3,5. Kalau yang ini 4. Tidak ada garis lagi, langsung 4. Jadi skala utamanya sama dengan 4 mm. Nah, ya, ingat, ada perbedaan. Kalau di akhir angka 4 tidak ada garis bawah, maka skala utamanya 4. Tapi kalau di sini untuk di batas akhirnya maka 3,5. Oke, paham? Ya. Baiklah, kita akan coba menghitung mikrometer sekrup. Ingat, satuan untuk mikrometer sekrup adalah milimeter. Langsung, tanpa ada sentimeter ya. Jadi kita langsung milimeter, karena ketelitian mikrometer sekrup sangat teliti dibandingkan jangka sorong. Oke, sama, kita tentukan dulu skala utamanya. Skala utama. Kemudian kita tentukan skala Noniusnya. Nah, skala utama, kita lihat 0, ada garis bawah berarti 0,5. 1,5. Berarti yang paling berhimpit dengan garis Noniusnya adalah 1,5. Tulis 1,5 mm. Nah, kemudian skala Noniusnya. Skala Noniusnya tadi sama, di mana garis skala utama dengan garis Noniusnya berhimpit. Kita lihat di sini. Nah, pas di sini. Pas di sini. Berarti angka berapa nih? 45. Berarti 45 dikali 0,01. Bapak hitung. Jadi 0,45 mm. Udah dapat skala utama dan Noniusnya, kita jumlahkan sama dengan 1,5 mm ditambah 0,45 mm. Yuk, gimana cara penjumlahan menggunakan bilangan desimal? Kita hitung ya, 1,5 pakai susun ke bawah. Ingat, komanya kita samakan dulu nih. Koma sejajarkan dulu. Belakang koma ada angka 0. Di depan koma ada angka 45. Ditambah. Anggap aja ini 0. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 4, 9. Koma turunkan. 1 tambah 0, 1. Berarti sama dengan, ya, nanti belajar bagaimana cara menghitung bilangan desimal. Jangan biasakan pakai kalkulator. Berarti 1,95 mm. Oke, saya ulangi.
Pertama, skala utamanya letaknya 1,5 mm. Skala noniusnya adalah skala yang berhimpit. Nah, yang berhimpit nih. Nah, nih pas 45. 45 dikalikan 0,01 sama dengan 0,45 mm. Kita jumlahkan 1,5 mm ditambah 0,45 mm sama dengan seperti ini cara penjumlahannya. Dapatlah 1,95 mm. Demikianlah pembelajaran pengukuran kita pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa kita mempelajari pengukuran dengan tingkat ketelitian yang sangat teliti ada dua, yaitu menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, kalau kita menghitung jangka sorong, maka skala noniusnya itu dikalikan 0,01 untuk milimeter, 0,1 untuk sentimeter. Ingat, ada dua skala yang akan kita hitung, skala utama dan skala noniusnya. Nah, untuk mikrometer skrup langsung kita menggunakan milimeter karena tingkat ketelitian yang sangat teliti adalah mikrometer skrup. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk umpan balik dan bahan evaluasi kalian. Nanti saya akan ngirimkan soal yang akan saya posting di grup WA pembelajaran dan di channel YouTube saya. Jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.